Pemirsa, berikutnya menjelang akhir bulan Oktober, beberapa wilayah di Indonesia memasuki musim peralihan menuju musim penghujan. Saudara, BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Di bulan November diperkirakan curah hujan akan meningkat. Pemanasan global yang terjadi saat ini mengakibatkan cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu. Saat musim hujan yang datang bukanlah sebagai penghalang ataupun tantangan, melainkan juga sebagai peluang emas bagi pertanian di Indonesia. Saat air kembali mengalir mengisi sawah, irigasi, dan waduk, seluruh elemen pertanian seperti petani, pemerintah, dan peneliti bergerak bersama memanfaatkan momentum musim hujan ini. Semua dilakukan demi mencapai suatu tujuan, yaitu memperkuat pertahanan pangan bangsa. Memasuki puncak musim hujan mulai dari November 2025 hingga sampai Februari 2026. BMKG memprediksi curah hujan berada kisaran normal hingga di atas normal. Hal ini menjadi fondasi penting bagi Kementerian Pertanian untuk dapat memperluas area tanam dan pengembangan potensi pangan nasional. Dengan tingginya curah hujan, irigasi alami akan mengalami peningkatan. Waduk-waduk di berbagai tempat juga akan terisi, serta jadwal tanam dipercepat di berbagai daerah yang strategis. Informasi dari BMKG mengenai curah hujan, pola musim, serta potensi cuaca menjadi kunci untuk menentukan waktu tanam paling aman dan produktif, sehingga para petani dapat memaksimalkan manfaat musim hujan dan meminimalkan gagal panen. Di lapangan, Kementerian Pertanian harus bergerak dengan cepat. Penyuluh pertanian harus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk menerapkan konsep sistem tanam presisi, yaitu berbasis kalender iklim. Bukan hanya sekedar menanam lebih awal, tetapi menanam lebih tepat waktu, tepat varietas, dan tepat lokasi. Kementan memastikan pupuk dan benih tersalurkan dengan tepat waktu, sehingga para petani dapat menanam lebih awal tanpa adanya kendala. Nah, dengan strategi tanam presisi ini, hasilnya dapat dimaksimalkan sekaligus menjaga petani dari ancaman banjir saat musim hujan. Inovasi pertanian tidak hanya lahir di sawah, tapi juga di ruang-ruang riset kampus. Berbagai universitas di Indonesia terus mengembangkan teknologi smart farming, mulai berbasis sensor IoT, irigasi otomatis, dan pengontrolan cuaca secara digital. Dalam konferensi ICCFS80, Kementan menegaskan bahwa kampus memiliki peran vital sebagai pusat riset dan motor inovasi pertanian modern. Dari sinilah lahir teknologi yang membuat pertanian semakin efisien, adaptif, dan siap menghadapi perubahan iklim. Generasi muda kini menjadi wajah baru pertanian di Indonesia. Dengan pemanfaatan sensor tanah, aplikasi perakiraan cuaca, drone pemantau lahan, dan rumah tanaman digital, mahasiswa dan wirausahawan muda menghadirkan inovasi nyata. Dengan adanya inovasi teknologi ini, dapat membantu mengurangi penggunaan air, meningkatkan hasil panen, dan juga membuat proses bercocok tanam lebih terukur. Bagi petani, musim hujan suatu hal yang berkah karena mampu meningkatkan hasil panen. Inilah ekosistem pertanian modern Indonesia. BMKG menyajikan data iklim, Kementan menyusun kebijakan tanam presisi, kampus menciptakan inovasi baru, lalu petani dan juga generasi muda mengaplikasikannya di lapangan. Sinergi ini menciptakan pertanian Indonesia yang tangguh dan juga berkelanjutan. Dengan kolaborasi ilmiah, teknologi inovatif, dan juga semangat generasi muda dapat menjadi katalis panen di masa depan. Inilah langkah nyata menuju pertanian yang kuat, cerdas, dan berkelanjutan bagi Indonesia.